Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Indah, selaku Guru Mapel DD MPLB kelas 10 MPLB 1, kami akan mempresentasikan 10 alat elektronik yang ada di kantor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astri Nurwahidianti dari Presensi 17. Dan saya Afni Olegianti dari Presensi 2. Saya Dita Sofia dari Presensi 35. Saya Dina Amelia, nomor Presensi 26. Mari kita simak video berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari mikrofon. Kalian tahu nggak sih fungsi mikrofon itu apa? Nah, fungsi dari mikrofon yaitu untuk menambah suara yang berintensitas rendah menjadi lebih keras. Cara penggunaan mikrofon yaitu yang pertama, sambungan mikrofon pada kabel jika mikrofon menggunakan kabel, dan sambungan mikrofon kepada Bluetooth untuk mikrofon yang menggunakan Bluetooth. Yang kedua, pilih sumber input. Yang ketiga, atur tingkat volume. Dan yang keempat, posisikan mikrofon. Cara merawat mikrofon di kantor agar tetap bersih dan awet yaitu yang pertama, bersihkan secara teratur. Gunakan lap lembut dan sedikit cairan pembersih khusus elektronik untuk membersihkan mikrofon. Yang kedua, simpan di tempat yang aman. Setelah digunakan, simpan mikrofon di dalam kotak atau wadah khusus untuk melindungi dari debu dan kerusakan fisik. Yang ketiga, hindari benturan. Perlakukan mikrofon dengan hati-hati. Hindari menjatuhkan atau membenturkan mikrofon ke benda keras. Yang keempat, gunakan pop filter. Pop filter membantu mengurangi suara desingan atau ledakan saat berbicara terlalu dekat dengan mikrofon. Yang kelima, jangan terpapar suhu ekstrim. Hindari menyimpan mikrofon di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin. Yang keenam, matikan saat tidak digunakan. Kebiasaan mematikan mikrofon saat tidak digunakan dapat memperpanjang umur baterai jika menggunakan mikrofon nirkabel. Scanner ini berfungsi untuk menggandakan berkas atau juga bisa digunakan untuk menggantikan berkas menjadi dokumen digital. Pastikan scanner terhubung dengan komputer atau perangkat yang sesuai dan telah terinstall di driver perangkatnya. 2. Nyalakan scanner dengan menekan tombol power. 3. Tempatkan dokumen atau gambar yang akan di-scan di atas kaca scanner dengan posisi yang sesuai. 4. Buka aplikasi scanner di komputer dan pilih opsi untuk memulai pemindaian. 5. Atur pengaturan scan seperti resolusi, mode warna, dan format file yang diinginkan. 6. Tekan tombol scan atau mulai pemindaian pada aplikasi untuk memulai proses scanning. 7. Setelah selesai, simpan file hasil scan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Cara perawatan dari mesin scanner. 1. Bersihkan kaca scanner secara teratur dengan kain yang lembut dan sedikit cairan pembersih kaca untuk menghilangkan debu, sidik jari, atau kotoran lain yang menempel. 2. Jaga agar area scan tetap bersih dan bebas debu untuk menghasilkan gambar yang jernih dan tajam. 3. Jangan meletakkan benda berat di atas scanner atau melakukan pembersihan menggunakan cairan pembersih yang keras karena dapat merusak kaca scanner. 4. Simpan scanner di tempat yang aman dan kering untuk mencegah kerusakan akibat kelembapan atau debu. 5. Pastikan untuk secara berkala melakukan update driver perangkat scanner agar kinerjanya tetap optimal. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi atau kegunaan dari mesin fax, mesin absen, dan pemindaian sidik jari. Yang pertama, apa sih fungsi atau kegunaan dari mesin fax? Yaitu untuk mengirim pesan yang tersampaikan dengan bentuk cetak dan untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi dengan jejaring telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Cara mengoperasikan mesin fax. Yang pertama, pastikan bahwa mesin fax telah tersambung dengan aliran listrik.
Setelah itu, untuk mengeceknya, pastikan indikator pada mesin fax berada dalam kondisi menyala. Siapkan data yang akan dikirim dengan bagian yang tercetak menghadap ke bawah. Siapkan nomor fax email yang akan dituju. Tekan jumlah halaman yang diinginkan. Tekan tombol yes. Jika muncul tulisan quick, tekan keypad sampai muncul tanda di layar keyboard. Dan yang terakhir, lakukan proses penyalinan dokumen. Cara merawat mesin fax. Yang pertama, perawatan dari luar, yaitu dengan membersihkan cover luar dengan menggunakan lap kain basah untuk menghilangkan debu-debu yang menempel di permukaan mesin fax. Yang kedua, membersihkan roll karet yang ada di dalam mesin fax dengan cara membuka cover fax terlebih dahulu. Yang ketiga, tidak menaruh makanan atau minuman di dekat mesin fax agar tidak mengundang binatang untuk membuat sarang di dalam mesin fax. Yang keempat, sebelum mengirim dokumen yang akan difaxkan, periksa apakah masih ada sisa staples atau cairan koreksi print yang masih basah. Lepaskan jika masih ada staples dan keringkan cairan koreksi atau tip X bila masih basah. Dan yang kelima atau yang terakhir, selalu menggunakan karbon film yang memang direkomendasikan oleh pabrik agar hasil cetakan berkualitas dan mesin fax tetap awet. Fungsinya. Yang kedua, apa sih fungsi atau kegunaan dari mesin absen? Yaitu untuk mencatat, melacak, dan mengetahui kehadiran setiap karyawan. Cara mengoperasikan mesin absen. Yang pertama, buat admin baru atau user baru. Yang kedua, atur IP address pada mesin absen agar mesin dapat diakses pada jaringan lokal dan dapat diatur menggunakan komputer. Yang ketiga, install aplikasi manajemen kehadiran. Yang keempat, sesuaikan jam dan tanggal. Yang kelima, daftarkan semua karyawan. Pastikan memilih menggunakan user agar karyawan tidak bisa masuk ke menu configuration ketika sedang melakukan input kehadiran. Dan yang keenam atau yang terakhir, kembali pada tampilan awal mesin absensi. Setelah semua karyawan sudah terdaftar dan proses pendaftaran berhasil, tutup menu pada mesin absensi hingga mesin absensi kembali ke tampilan awal. Setelah itu, mesin absensi sudah bisa digunakan dan karyawan dapat melakukan input kehadiran tanpa adanya kecurangan. Cara merawat mesin absen. Yang pertama, instalasi dan penempatan. Tempatkan mesin absensi di tempat yang teduh dan jauhkan dari udara yang lembab dan berair. Hindarkan mesin dari kontak langsung cahaya berintensitas tinggi seperti cahaya matahari atau lampu. Jauhkan mesin dari benda-benda keras atau yang mudah jatuh. Letakkan mesin di tempat yang cukup aman dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, membersihkan mesin. Yang ketiga, hapus data di mesin secara berkala. Dan yang keempat, atau yang terakhir, pemeriksaan berkala di service center resmi. Dan yang ketiga, yaitu pemilihan sidik jari. Fungsi atau kegunaan dari pemilihan sidik jari yaitu untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari dan untuk sistem keamanan sebagai akses masuk. Cara mengoperasikan mesin pemindai sidik jari atau fingerprint. Yang pertama, instalasi mesin pemindaian sidik jari, kemudian daftarkan sidik jari Anda, lalu instalasi pendaftaran sidik jari, verifikasi jari yang sebaiknya digunakan pada saat pendaftaran adalah jari telunjuk, jari tengah, atau jari manis. Jempol dan kelingking tidak disarankan karena biasanya pengenalan akan lebih sulit dilakukan. Cara menggunakan pemindai sidik jari atau fingerprint yang tepat yaitu dengan menempelkan jari rata pada bagian tengah layar, dan cara yang tidak tepat yaitu permukaan jari yang tidak rata pada layar atau hanya sedikit ujung jari yang tertempel pada layar. Jari ditempelkan pada bagian pinggir layar.
Bila verifikasi berhasil, umumnya layar LED akan menjadi hijau selama kurang lebih 3 detik dan mesin pemindai sidik jari atau fingerprint akan mengeluarkan suara terima kasih atau thank you. Bila proses verifikasi sidik jari salah, maka lampu LED akan menyala merah dan muncul suara perintah untuk mengulangi proses verifikasi kembali. Cara merawat pemindaian sidik jari. Yang pertama, bersihkan jari sebelum menggunakan pemindaian sidik jari. Yang kedua, jangan gunakan pemindaian sidik jari atau fingerprint saat hujan. Yang ketiga, cukup daftarkan beberapa jari. Yang keempat, hanya gunakan untuk pindai sidik jari. Dan yang kelima, jangan kores sensor pemindaian sidik jari atau fingerprint dengan benda tajam. Yang keenam atau yang terakhir, rajin bersihkan pemindaian sidik jari atau fingerprint. Mesin pemotong kertas. Kalian tahu nggak apa fungsi dari mesin pemotong kertas? Gunanya untuk memotong kertas yang berisi informasi agar tidak bisa dibaca kembali, atau bisa juga digunakan sebagai memotong kertas yang sudah tidak terpakai agar tidak menumpuk. Cara pengoperasian dari mesin penghancur kertas. Yang pertama, pastikan mesin penghancur kertas terhubung dengan sumber listrik yang sesuai. 2. Nyalakan mesin penghancur kertas dengan menekan tombol power. 3. Masukkan kertas yang akan dihancurkan ke dalam slot penghancur. 4. Tekan tombol untuk mengaktifkan proses penghancuran. 5. Setelah selesai, matikan mesin penghancur kertas dan cabut kabel listriknya. Cara perawatan dari mesin penghancur kertas. Yang pertama, bersihkan mesin penghancur kertas secara teratur dengan kain yang lembut untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel. 2. Gunakan oli khusus untuk melumasi mesin penghancur kertas setiap beberapa bulan sekali untuk menjaga kinerja mesin. 3. Jangan memasukkan kertas yang tebal atau benda-benda lain selain kertas ke dalam mesin penghancur kertas, karena dapat merusak mesin. 4. Simpan mesin penghancur kertas di tempat yang aman dan kering untuk mencegah kerusakan akibat kelembapan atau debu. 5. Jika terjadi masalah pada mesin penghancur kertas, segera hubungi teknisi atau layanan pelanggan untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya ada hard disk. Apa sih itu hard disk? Yaitu perangkat yang menyimpan semua konten digital. Nah, fungsi hard disk itu apa aja sih? Menyimpan data software, menyimpan database, menyimpan file, dan yang terakhir adalah backup data. Cara mengoperasikan hard disk. Yang pertama, persiapan. Pastikan hard disk terhubung dengan komputer Anda melalui kabel SITE atau USB. Yang kedua, pemformatan jika dibutuhkan. Jika hard disk baru atau ingin digunakan untuk tujuan baru, format hard disk terlebih dahulu. Gunakan disk management di Windows. Pilih sistem file yang kompatibel dengan komputer. Yang ketiga, akses dan pengelolaan. Setelah terformat, hard disk akan muncul di disk PC Windows atau Finder macOS. Jika menggunakan hard disk eksternal, pastikan kabel USB terhubung dengan benar. Yang kelima, memeriksa kondisi hard disk. Gunakan software diagnostik untuk memeriksa kondisi hard disk. Pastikan tidak ada kesalahan atau kerusakan pada hard disk. Cara perawatan hard disk adalah yang pertama, membersihkan hard disk dengan disk clean up. Yang kedua, disimpan di tempat yang jauh dari cairan. Yang ketiga, hindari dari benda magnetik. Yang keempat, hindari guncangan hard disk dan jangan sampai hard disk terjatuh. Yang kelima, lepas hard disk dalam mode safe remove hardware. Nah, apa itu fungsi dari pemindai ID? Fungsi dari pemindai ID yaitu untuk membaca dan memproses data dari kartu identitas. Cara penggunaan pemindai ID. Yang pertama yaitu pastikan perangkat terhubung. Pastikan pemindai ID terhubung dengan benar ke komputer atau perangkat lainnya. Yang kedua, install software. Jika diperlukan, install software khusus yang disediakan oleh produsen pemindai. Yang ketiga, nyalakan pemindai. Nyalakan pemindai ID dan tunggu hingga siap digunakan. Yang keempat, letakkan dokumen. Buka penutup pemindai dan letakkan dokumen yang ingin dipindai di atas kaca pemindai sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang kelima, mulai pemindaian. Tekan tombol scan atau start pada pemindai atau software yang digunakan. Dan yang keenam, simpan hasil pindai. Setelah proses pemindaian selesai,
kalian bisa menyimpan hasil pindai dalam format file tertentu, seperti JPEG, PDF, atau format khusus lainnya. Cara merawat pemindai ID di kantor yaitu yang pertama, bersihkan secara teratur. Gunakan lap microfiber yang lembut dan sedikit cairan pembersih non-abrasif. Hindari penggunaan cairan yang mengandung alkohol atau amonia. Bersihkan permukaan kaca pemindai dan bagian luar secara berkala. Yang kedua, letakkan di tempat yang stabil. Hindari tempat yang mudah terkena guncangan atau getaran. Pastikan permukaan tempat pemindai diletakkan rata. Yang ketiga, jaga suhu ruangan. Hindari paparan sinar matahari langsung atau sumber panas lainnya. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu dingin atau panas. Yang keempat, hindari debu dan kotoran. Gunakan penutup pelindung saat pemindai tidak digunakan. Bersihkan area sekitar pemindai secara berkala. Yang kelima, periksa kabel dan koneksi. Pastikan semua kabel terhubung dengan baik dan tidak rusak. Dan yang keenam, yaitu lakukan kalibrasi secara berkala. Selanjutnya ada mesin jilid. Apa sih itu mesin jilid? Mesin yang digunakan untuk menjilid kertas-kertas yang sejenis yang nantinya akan dijadikan sebuah buku. Apa sih itu kertas sejenis? Kertas-kertas yang isinya saling berkaitan yang nantinya akan dibuat sebuah buku yang akan memudahkan kita sebagai pembaca. Cara mengoperasikan mesin jilid: yang pertama, menyiapkan dokumen yang akan dijilid. Yang kedua, memasukkan dokumen. Pastikan jumlah lembar dokumen tidak melebihi kapasitas mesin. Yang ketiga, pengaturan mesin. Atur pengaturan mesin sesuai dengan ketebalan dokumen. Sesuaikan pengaturan lainnya, misalnya jarak jilid, ukuran lubang sesuai kebutuhan. Yang keempat, proses jilid. Tekan tombol start atau jilid pada mesin. Cara mengoperasikan mesin jilid: yang pertama, menyiapkan dokumen yang akan dijilid. Yang kedua, memasukkan dokumen dan pastikan jumlah lembar dokumen tidak melebihi kapasitas mesin. Yang ketiga, pengaturan mesin. Atur pengaturan mesin sesuai dengan ketebalan dokumen. Sesuaikan pengaturan lainnya, misalnya jarak jilid, ukuran lubang sesuai kebutuhan. Yang keempat, tekan tombol start atau jilid pada mesin. Nah, fungsi monitor yang paling utama adalah untuk menampilkan gambar atau objek yang telah ditentukan dari proses komputasi di operasi komputer. Cara penggunaan monitor yaitu yang pertama, sambungan monitor ke komputer. Pastikan kabel video terpasang dengan benar antara monitor dan kartu grafis komputer. Colokkan kabel daya monitor ke stop kontak. Yang kedua, nyalakan monitor dan komputer. Tekan tombol power pada monitor dan komputer. Monitor akan secara otomatis mendeteksi sinyal video dari komputer dan menampilkan gambar. Yang ketiga, atur resolusi dan kecerahan. Klik kanan pada desktop, pilih settings, pengaturan, lalu display tampilan. Atur resolusi layar agar sesuai dengan ukuran monitor. Sesuaikan tingkat kecerahan dan kontras sesuai preferensi. Yang keempat, gunakan tombol kontrol pada monitor. Kebanyakan monitor memiliki tombol fisik untuk mengatur kecerahan, kontras, warna, dan pengaturan lainnya. Konsultasikan manual penggunaan monitor untuk mengetahui fungsi masing-masing tombol. Cara perawatan monitor di kantor yaitu yang pertama, bersihkan secara teratur. Gunakan kain microfiber lembut dan sedikit cairan pembersih layar khusus. Bersihkan secara perlahan untuk menghindari goresan. Yang kedua, atur posisi monitor. Posisikan monitor agar sejajar dengan mata untuk mengurangi ketegangan mata. Pastikan jarak pandang yang nyaman sekitar 50-70 cm. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Hindari makan atau minum di dekat monitor. Pastikan ruangan cukup pencahayaan, tapi hindari sinar matahari langsung yang mengenai layar. Yang keempat, matikan saat tidak digunakan. Matikan monitor saat istirahat atau pulang kerja untuk menghemat energi dan memperpanjang umur monitor. Yang kelima, periksa kabel. Pastikan kabel monitor terhubung dengan baik dan tidak tergulung. Kabel yang longgar bisa menyebabkan gangguan pada tampilan. Yang keenam, perhatikan pengaturan. Atur kecerahan dan kontras monitor sesuai dengan kebutuhan. Terlalu terang atau terlalu gelap bisa merusak mata. Dan yang ketujuh yaitu hindari benturan. Lindungi monitor dari benturan atau goresan. Jangan letakkan benda berat di atas monitor.
sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.